Racikan Berita. Selamat sore dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat seluruh tamu undangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, serta yang kami hormati rekan-rekan media. Tekan live streaming ya. Nanti ya. Selamat datang dalam acara Renungan 17 Agustus 2024 Silaturahmi dan Deklarasi Persaudaraan Tapol dan Napol 2014 sampai 2024 dengan tema Memaknai Kemerdekaan 17 Agustus 2024 dengan semangat persaudaraan demi NKRI tercinta. Allahu Akbar. Nggak usah rebutan kursi ya, soalnya ada yang rebut kursinya Kapolri kemarin. Apa kabar? Sehat kan? Oke, kita masuk ke yang kedua. Kita mintakan adinda kita Zainuddin Arsad, ini anak muda, walaupun di geng inisiator paling buncit, tapi kontribusinya luar biasa dengan timnya. Kita mintakan mewakili panitia. Silakan, Zainuddin Arsad menyampaikan omong-omongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini hari 17 Agustus 1945 adalah momentum sejarah sebuah revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia yang dipekikkan oleh kelompok anak muda, kemudian diaminkan oleh kelompok tua, maka Amerika kita linggis, Belanda kita usir, penjajah kita usir, termasuk antek-antek Irlander kita injak lehernya. Maka dari itu suara pekik merdeka ini harus sampai ke istana negara di IKN. Merdeka! 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 Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Yang saya hormati senior-senior saya, para inisiator, ada Pak Eko, Bang Syahganda, Bang Jali, Bang Edi, kemudian Bang Munarman, senior saya di Forum Alumni BEM, Hatta Taliwang, kemudian beberapa senior-senior, ada Bang Jumhur sebagai inisiator dari gerakan ini. Ini gerakan baru dibentuk 1 minggu lalu, gitu. Jadi Bang Eko panggil kita, ayo kita silaturahmi di UBK mengenang ibunda kita tercinta Rahmawati Soekarno Putri. Ngopilah kita di sana. Akhirnya muncul gagasan, kita bikin logo, kita bikin konsep, kita bikin rencana untuk kumpul di momentum Hari Kemerdekaan agar kita merdeka dari kejahatan yang dibuat oleh rezim-rezim tidak bertanggung jawab ini. Dan alhamdulillah dalam waktu 1 minggu bisa terrealisasi, dan insya Allah kita matangkan lagi agar orang-orang yang sudah berjuang, maaf, orang-orang yang dimakar ini, mungkin media bisa kutip, orang-orang yang dituduh makar dan dituduh represi pemerintah ini bukan orang-orang yang tidak punya kapasitas. Di sini orang profesor, doktor, akademisi, purnawirawan, mantan birokrat seperti Bang Jumhur, gitu, mantan menteri, gitu. Dituduh, bayangin. Kita sebagai aktivis, pemimpin mahasiswa dituduh makar, kita nggak punya senjata dituduh makar gitu loh. Kalau Bang Narko bolehlah sedikit. Sedikit. Kalau beliau, tapi kalau seorang Zainuddin yang hanya bisa menulis, mengkritik, membangun ide bagaimana mencintai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dikandai di Makobrimob 4 bulan, itu rasanya tidak masuk akal. Anaknya lucu, imut, dituduh makar. Apa di sini? Gila di sini. Saya rasa ini kita berkumpul bukan untuk menumbangkan rezim, tapi kita akan bernegosiasi dalam rangka kemaslahatan agama, bangsa dan negara. Di tengah geopolitik dunia memanas, Ukraina, Rusia, kemudian sekarang ke Asia Pasifik. Sekarang proksi sudah berjalan di negeri kita. Saya rasa kalau kita tidak bersatu dan tahanan-tahanan makar yang punya kapasitas ini tidak dirangkul oleh negara untuk berbicara solidaritas bersama, yakin dan percaya ekonomi ini akan runtuh, politik ini akan runtuh, budaya ini akan runtuh, yang akan terjadi, yang kaya akan diinjak-injak sama revolusi rakyat.
Sunarko tangannya udah gatal dari tadi. Betul, mana Pak Sony? Pak Sony, waduh. Tapi saya salah di musola, Pak Sony jepit terus. Ayo gerak, gitu. Kita angkat ini lotor menjadi daratan. Ini kata beliau tadi. Oke, siap. Bagaimana? Balik sama kabar, siap? Karena siap berjuang lagi. Pokoknya karena kita siap viralkan lagi Indonesia. Bahkan dalam gaib pun kita viralkan bahwa kita sedang berjuang lagi. Oke, insya Allah kedepannya habis ini kita bermusyawarah, kita bikin rancangan acara yang lebih besar. Begitu Bang Syaganda? Siap. Gitu. Karena setelah saya telusuri Pak, adik-adik saya mahasiswa itu ada ratusan yang jadi korban. Di Kendari ada 3, ada 2 adik kita yang kena peluru tajam dan mati. Siapa yang harus bertanggung jawab itu? Kemarin di Bawaslu waktu kita memperjuangkan 08. Adik-adik kita yang masih punya itu ada yang mati Pak, ditahan sekarang. 2014, 2015 semua perjuangan kita tidak boleh disia-siakan sampai pemenang sekarang, betul? Sang pemenang harus mengingat bahwa kemenangan dia tidak lepas dari tali sejarah para orang-orang korban seperti kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, acara selanjutnya ialah sambutan dari Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko. Komandannya disilakan. Ini kita lengkapi, ya. Buat Manas kok ada darah segar karena ada usulan butuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, terima kasih kepada pembawa acara. Tapi sebenarnya pembawa acara ini bisa saya protes, ini melucu saya nih. Nggak tahu kenapa saya suruh bicara gitu. Cuma tadi yang pertama saya mau menjelaskan apa yang disampaikan tadi Jainuddin. Saya bukan penyelundup senjata. Saya sekarang buka. Itu rekayasa. Senjata rusak dikirim kemari, belum saya ketemu, tapi katanya kirim ke saya. Padahal yang megang dari sana. Dan itu senjata rusak. Jadi kalau dipamerkan oleh si Tito, si Wiranto segala itu fitnah. Lawan fitnah. Karena senjata saya itu senjata rusak. Dan itu bukan senjata ini, bukan senjata yang katanya buat menembak rungu itu. Karena itu sisa perang Kamboja diambil gerilyawan, gerilyawan itu. Selatan, kelompok Thailand Selatan kirim ke Aceh, udah bobrok. Kemudian ada yang lucu, ada yang lucu. Ini yang sampaikan aja, biar aja karena udah kebetulan dipancing sama si Indonesia. Waktu saya ditahan di Guntur, datang 2 kolonel suruhan ke Babinkum atas perintah Panglima TNI, panglimanya si Hadi. Datang itu 2 kolonel. Saya masih ingat namanya. Satu kolonel CPM Bambang Suparyanto, 1 kolonel Hukum Santoso. Datang dia, Pak, saya bawa draft konsep surat untuk Bapak tanda tangan di surat apa? Surat Bapak karena apa? Sebagai pensiunan masih punya hak untuk dibantu oleh apa, disiapkan ini penasihat hukum atau kuasa hukum dari Mabes TNI. Dia bawa gitu. Gua sudah punya lawyer, dia bilang gitu. Pulang aja. Tidak saya tanda tangani, Tapi besok waktu saya dilepas, Sunarko dibebaskan
atau dari tahanan karena jaminan dari Panglima TNI gitu. Padahal surat kuasa dia nggak saya tanda tangan. Termasuk ada surat kuasa dari Luhut yang tidak yang saya tolak juga lewat seorang bintang 3. Bilang aja gua nggak butuh jaminan lawyer dari satu dari Luhut, satu dari Panglima TNI. Tapi begitu saya dilepas, running tag-nya TV One mengatakan Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko dibebaskan bersyarat dan lain sebagainya atas jaminan Panglima TNI dan atas jaminan Luhut Binsar Panjaitan. Bingung nggak? Orang yang saya nggak pernah ngasih ini, dan saya sampai sekarang ini statusnya tersangka nih. Rehabilitasi. Hah? Nah itu saya jadi biar tahu rekayasa yang dilakukan, hanya bukan hanya saya saja. Saya masih mending. Itu Habib Rizik itu rekayasanya kayak apa itu coba? Di mana salah dia? Cuman bilang gua sehat. Gua bilang sehat, kata besok sakit. Biasa aja. Saya sekarang bilang sehat, besok mati juga masih bisa kan? Apalagi bilang sehat, besoknya sakit. Itu rekayasa. Nah ini rejim pemerintah yang harus kita lawan. Nah, itu satu. Yang kedua tadi pembawa acara mengatakan ini apa ini? Kita kumpul pertama, susun organisasi, tapi nanti kita lanjutkan belum apa katanya? Gak jelas kan? Gak tahu kalau gak jelas saja. Nah, gitu. Karena memang menurut saya rezim ini ya picek, ya budek, ya dablek. Di medsos itu sindiran, makian, apalagi hujatan. Apa pernah didengar? Apa pernah digubris? Bahkan teriakan kalau kita demo di lapangan, nggak ada yang benar. Jadi kesimpulannya rezim ini memang harus dikepruk, gusur, ganti. Nah tapi pembawa acara malu-malu nyebutnya kan. Tapi untuk ngepruk itu kita harus cari kekuatan, Pak. Nah, gimana kita mengukur kekuatan itu? Tapi di sini ada Panglima Trimatra, ada Panglima FPI. Nah, dua ini kalau saya ini Panglimaan gitu. Mudah-mudahan. Iya sekali lagi, ini rezim tidak memban, tidak bisa disindir, tidak bisa dibentak, tidak bisa diingatkan. Ini negeri punya bersama gitu enggak? Dia mikir, dia kira negara ini punya dia sendiri sama kroninya saja. Kita ini numpang deh. Jadi kesimpulan saya ini kesimpulan pribadi, orang ini nggak bisa diomongi, nggak bisa dibentak, nggak bisa diludahi gitu. Harus ditendang. Nah untuk tendang itu kita harus butuh kekuatan. Kalau nggak kita punya kaki yang patah gitu kan. Simbol katanya sendiri. Itu kesimpulan pribadi saya. Ya mari setelah ini kita memperbesar, memperkuat diri. Kalau enggak, rupanya dunia ini memang nggak jauh beda juga dengan dunia binatang. Siapa kuat yang menang gitu. Betul kan? Betul. Karena ini dunia manusia gitu. Tapi nyatanya nggak jauh beda juga. Gitu. Nah mungkin itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan tadi yang dikatakan oleh Jainuddin tadi bisa disampaikan kepada adik-adik mahasiswa. Ya Pak. Karena dari tahun 45, 66, 98 itu motor mahasiswa. Tapi begitu tahun 2019 motornya emak-emak. Malu juga ya. Bapak-bapak malu ya. Apalagi ini mahasiswa. Siap. Terbalik. Ingat 45, 66, 98 motor kekuatan utama mendobrak rezim adalah mahasiswa. Tapi 2019 sudah berbalik ke emak-emak. Saya berharap 2024 ini mahasiswa kembali ambil alih. Siap, kita yang tua ini siap. Coba tanya Pak Munarman, tanya Pak Ruslan Buton, siap nggak sih? Siap, siap kan? Mudah-mudahan. Sekali lagi, mudah-mudahan persaudaraan Tapol Napol 2014-2024 ini bisa jadi wadah yang memelopori pembentukan kekuatan untuk kembali rakyat mengambil alih kehidupan bernegara sesuai dengan konstitusi yang kita punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sambutannya udahan. 2 menit panjang lagi kita ditangkap lagi makar. Oke, selanjutnya
kita minta siapa? Bang Jumhur Hidayat ya? Iya, Pak. Sebagai Betul. inisiator, kita dengarkan mungkin agak lebih halus, lunak. Barangkali, mudah-mudahan. Monggo. Lunak aja lunak. Bismillahirrahmanirrahim. Para senior, jenderal-jenderal dan aktivis yang telah mengorbankan jiwa raganya untuk perjuangan demokrasi dan konstitusi. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini dapat penugasan aja sebetulnya. Sebenarnya yang paling berhak untuk ini, tapi ditugaskan oleh Dr. Saganda, ya sudahlah. Kita ada tugas lain. Jadi saya memang ikut rapat-rapat, inisiator benar. Jadi there is no sacrifices is wasted. Tidak ada perjuangan pengorbanan yang sia-sia. Dari tahapan panjang perjuangan ini mungkin kita baru di tahap awal atau tahap pertengahan, kita belum tahu, dan memang perjuangan masih panjang. Dan alhamdulillah kita semua masih waras, tidak menjadi ayam sayur, bahkan kita semakin galak, ya kan, terhadap komitmen kita untuk mencapai cita-cita itu. Karena tidak sedikit yang Rendra itu punya sajak begini, sangkar besi bisa merubah Raja Wali menjadi burung nuri. Kita dari Raja Wali di penjara jadi Garuda, ya kan? Dan ingin memerdekakan Indonesia semerdeka-merdeka yang sejati. Jadi bukan jadi burung nuri, bukan jadi ayam sayur. Dan bahkan bisa sebaliknya sekarang, Pak Munarman. Seringkali jabatan, kedudukan sedikit, protokoler yang menggiurkan, punya uang sedikit, bisa merubah dan banyak sekali merubah Raja Wali menjadi burung nuri. Burung emprit. Jadi orang tadinya galak, begitu berkuasa lupa sama yang awal perjuangannya, sehingga manut kepada oligarki hitam atau oligarki yang mensetir ini semua. Dan insya Allah kalau suatu hari kita berkuasa, ya, kan begitu kira-kira kan, satu hari kita berkuasa, kita nggak tahu kapan, ya kan, pokoknya satu hari kita berkuasa, kita tetap akan menjadi Raja Wali, bahkan menjadi burung Garuda yang memastikan kita tidak akan terhipnotis dengan fasilitas jabatan dan sebagainya. Karena bagi kita kekuasaan itu seharusnya menjadi instrumen bagi kita untuk mengoperasionalkan idealisme kita, bukan untuk kenikmatan hidup kita. Jadi kalau kita jadi presiden, jadi apapun di pemerintahan, itu kita ada dalam rangka perjuangan. Nah, ini yang salah, jadi menteri, jadi kepala badan, jadi presiden, jadi apa, mikirnya itu satu itu salah. Tapi insya Allah itu ke depan mudah-mudahan tidak begitu. Kita berharap tidak begitu. Kalau ada pejabat-pejabat yang masih mempersepsikan kekuasaan sebagai satu kenikmatan dan rezeki untuk pribadi dan golongan dan keluarga, maka sebaiknya kita tendang dari sekarang orang-orang itu dari muka pemerintahan ini. Kira-kira begitu ya. Jadi kira-kira itulah, bismillah, kita adalah golongan orang-orang yang terpilih karena kita berada betul-betul di dalam garis perjuangan. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Belum. Jangan pulang ini. Ya, ternyata tidak semulus yang saya perkirakan. Masih galak juga. Sekarang kita masuki acara yang termasuk inti, yaitu kita mau dengar ini, kita ngumpul-ngumpul ngapain. Maka kita serahkan forum ini, waktu tempat ini kepada sang biang provokatornya, Dr. Saganda Nainggolan. Kita sambut, takbir, Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sesungguhnya acara membuat perseroan Tapol-Napol ini awalnya saya gagas dengan Profesor Egy Sujana. Cuman Egy sama saya lama-lama karena makin tua nggak jelas, ya Egy ya. Ya kan? Egy ini kira-kira 10 tahun atau 7 tahun di atas saya. Jadi kita pikir-pikir, ketemuan ini supaya solid. Tapi ternyata orang tua itu cuma lepas di pikiran.
Nah ketika ini saya diskusi sama Mas Eko, ada muncul anak muda namanya Jainuddin Arsad tadi, itu langsung jadi kenyataan. Kita bisa kumpul. Jadi kita yang tua-tua memang harus sadar bahwa nanti teman-teman ini, yang muda-muda ini, banyak yang muda-muda juga di penjara, ya seperti Rizal lebih muda dari kita dan lain-lain ya. Ada Doradong tuh, sama saya lama di ini, nggak ada yang tahu Mas Doradong karena dia mainnya di digital, di ini di apa, di IT, ya itu banyak yang gitu-gitu. Kita kasih mereka yang ke depan melakukan aksi-aksi daripada pikiran-pikiran kita. Terima kasih kepada bapak-bapak yang hadir di sini, terutama Mas Roy Suryo yang saya anggap cukup hebat juga dalam membuat dirinya di penjara. Ya maksud saya artinya sampai segitunya Jokowi ketakutan dibuat di Borobudur itu wajah Jokowi itu. Ya, ada teman saya Ruslan Buton, ya di sini Pak Duratna, Sarumpayat dan lain-lain, ya, Jambran sama Rizal, Eko, ada yang lain yang nggak terkenal mungkin seperti Elda dan lain-lain, misalnya Hilda ya, itu kita banyak yang nggak terkenal. Bunda Mary terkenal juga di Lampung nih, jauh-jauh dari Lampung kemari. Ya di belakang juga ada Akbar Hussein dan teman-teman dari Bitung, Egi, nunduk-nunduk. Egi harusnya depan juga Egi nih. Coba cari kursi dong satu buat Egi, kalau nggak kualat kita. Nah, tujuan daripada kita ngumpul di dalam persoalan tapon Napoli pertama adalah kita ini sebagai simbol daripada kebiadaban rejim Jokowi. Karena apa? Karena Jokowi ini banditnya Jokowi, ya. Yang dipenjara di zaman Soeharto, saya, Jumhur dan teman-teman lain, Munarman sebagai direktur LBH, itu menjadikan jalan buat dia dalam demokrasi itu, Jokowi bisa jadi presiden. Kalau nggak ada, itu semua hierarkinya Soeharto sampai sekarang. Ya Mas Eko di gerakan Marhen, kita membuka jalan, kita tumbangkan Soeharto, muncullah demokrasi, Jokowi jadi presiden. Ketika dia presiden, dia tangkapin kita semua, kan gila dia. Gila. Harusnya dia itu menjaga demokrasi itu supaya apa? Supaya bangsa ini bisa maju. Ya, jadi kita ini simbol. Pertama kita ini simbol daripada korban kebiadaban dan kegilaan Jokowi, supaya kita ini bisa mengingatkan siapapun rejim-rejim berikutnya, lu jangan ikut-ikutan gila. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita inginkan daripada silaturahmi agar melanjutkan perjuangan. Walaupun misalkan katakanlah yang bergerak nanti generasinya Jainuddin, tapi kita tetap mungkin harus memberikan inspirasi. Ya tentang perjuangan itu, ya sekarang ini Indonesia betul-betul dihadapi situasi di mana rakyat kita itu dikasih 50.000 sampai 500.000, disuruh politik dinasti, disuruh apapun mau. Coba imajinasi, ya misalkan gerakan intelijen asing, ya CIA, Mossad apa segala datang ke Indonesia melakukan proxy war, kan dia udah gampang hitungnya. Rakyat Indonesia dikalikan aja 100.000, apapun dia bisa kuasai di Indonesia ini. Ya, dengan proksi-proksi ya, misalnya korporasi Freeport, korporasi apa, mereka gampang nguasain kita karena rakyat kita udah berada pada titik yang paling lemah, paling gampang dibeli, harganya tuh gampang dibeli. Nah, oleh karenanya kita di sini dengan kita ini sebagai simbol kekuatan perubahan, kekuatan pikiran, kekuatan cita-cita bangsa ini kita lanjutkan. Nah, kita harus mengingatkan terus. Jadi Prabowo Subianto temannya Pak Danjen Kopassus ini, jadi sama-sama Danjen Kopassus dengan Pak Narko, Prabowo ini kita harus ingatkan ke depan. Ya Jokowi 2 bulan lagi ya tentu kita akan minta supaya dipenjara kan, kita buat ini kita teman-teman ahli hukum yang dihimpun oleh beliau ini nanti Egy Sujana apa segala, pasti ada kesalahan dia banyak. Ya kesalahan demokrasi, pelanggaran HAM, pelanggaran korupsi apa pasti dia ada, dan kita akan tuntut dia untuk dia masuk penjara. Yes. Ya kan? Itu misalkan untuk Jokowi, tapi untuk Prabowo saya mengajak teman-teman itu melihat langkah dia. Ya karena kita nggak mungkin misalkan tiba-tiba sekarang juga Prabowo-nya kita benci. Ya dengan alasan seperti Repli Harun. Repli Harun ya, saya ngomong ini karena Repli Harun di channelnya juga suka ngomong gitu, Saganda itu membabi buta udah mulai dukung Prabowo. Kan enggak, saya bilang sama Repli Harun kemarin saya ceramah di BEM Universitas Muhammadiyah Jakarta pada saat pelantikan,
Reply lu salah. Karena Prabowo itu belum jadi presiden, dia belum ada kebijakan. Kita belum jadi korbannya, masa kita udah musuhin dia? Gila juga kita. Enggak bang, ini kan gini, dia kompromi. Ya itu kan strategi yang mau kompromi sama Jokowi. Kita kan nggak mau kompromi. Tapi menurut saya, kita ini, lembaga ini nanti, usul saya, akan menilai apabila dia sudah melakukan kesalahan dong. Ya, dia misalkan 100 hari Presiden Prabowo. Apakah Presiden Prabowo 100 hari itu memasukkan nggak? Satu, ya kan, melakukan rehabilitasi politik terhadap semua tapol-napol. Yes. Dan mengeluarkan di penjara Gus Nur dan lain-lain yang masih ada di penjara. Nah kalau itu dilakukan Prabowo, dan mudah-mudahan disampaikan, karena saya menyampaikan ini kepada Profesor Dasko, mohon maaf nanti jangan ada yang curiga ya, saya terbuka aja. Saya udah ketemu Dasko atas fasilitasi teman SD-nya ini, Jumhur Hidayat. Saya bilang sama Dasko, Prof, saya ini di penjara, teman-teman saya di penjara, tidak ada kesalahan kami. Dia bilang, bangsa Ganda kumpul aja, dia bilang, nanti itu direhabilitasi semua, dia bilang. Amin. Kita percaya nggak percaya, kalau buat saya sih nggak ada hubungan personal. Saya sama Dasko hubungan nanti saya minta sama beliau, teman-teman tim hukum, Munarman ini ahli hukum bukan direktur LBH, ini ahli hukum. Egy Sujana profesor hukum, temannya Dasko juga. Egy bukan saya, teman Dasko. Egy, ya kan? Masukkan ini kita apa namanya? Draft. Kepres minta supaya Kepres itu sudah masuk aja tuh Pak Alfian Tanjung. Maksud saya itu Kepresnya langsung minta rehabilitasi. Setuju nggak kita rehabilitasi semua? Setuju ya? Setuju. Iya dong. Iya. Ya, karena saya kemarin mau daftar di KPK. Ya, saya mau daftar di KPK kemarin pas pembukaan pendaftaran. Nggak bisa daftar saya. Karena apa? Karena di situ syarat pendaftaran tidak pernah dihukum penjara. Itu nggak bisa gitu. Ya udah apa boleh buat. Nah, makanya saya berharap nanti kita direhabilitasi. Jadi perjuangan kita itu adalah yang ketiga perjuangan rehabilitasi, yang kedua menjaga sebagai avant-garde untuk memperjuangkan demokrasi, keadilan sosial di Republik Indonesia. Amin. Ya, mudah-mudahan itu bisa kita sepakati. Tidak ada di sini agenda tersembunyi. Saya paling dari zaman mahasiswa tanya Jumhur nih sama-sama di penjara di zaman Orde Baru kami. Kita tidak punya agenda tersembunyi. Saya tidak bisa dibeli oleh kekuasaan Prabowo, tidak bisa dibeli oleh kekuasaan Jokowi dan lain-lain. Jadi kalau kita ini harus membangun namanya mutual trust. Kita tidak boleh terpecah belah, semuanya kita bicarakan bersama-sama. Ya, jadi kita ini itu. Kalau kita mau lewat lagi ke agenda politik, ya, seperti tadi misalkan persekutuan politik dengan kelompok pemenang pemilu dan lain, menurut saya sih itu kita bicarakan nanti. Itu agendanya mesti disepakati. Tapi yang sekarang kita sepakati pada hari ini adalah rehabilitasi mantan tapol-napol. Mudah-mudahan itu bisa disepakati bersama. Amin. Ya, terima kasih. Itulah inti daripada pembentukan persaudaraan tapol-napol era Jokowi ini 2014-2019. Pada inisiator Pak Hatta Taliwang, Pak Munarman, Pak Eko Sancoyo, Jumhur, kemudian Jainuddin Arsad dan Pitung, si Jali Pitung, Edi Mulyadi, satu lagi namanya lupa. Itu kita ada 8 orang yang sering merumuskan, ya. Tapi pastinya Egy Sujana yang duluan saya laporkan. Super inisiator. Ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Syahganda Nainggolan MP. Dan yang paling kita tunggu-tunggu ialah pembacaan Deklarasi Tapol-Napol 2014-2024 oleh Bapak Eko Suryo Sanjojo. Kepadanya disilakan. Sebelum saya bacakan deklarasi, boleh dong saya kasih pantun satu? Boleh ya? Oke. Potong besi pakai gerinda. Disambung 4 di atas tenda. Dirgahayu untuk Indonesia. Sejahtera selalu Republik tercinta. Merdeka! Baik, sekarang izinkan saya bacakan deklarasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa untuk mewujudkan
tatanan masyarakat Indonesia yang merdeka, berketuhanan, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 45 hanya dapat dicapai dengan adanya persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia. Bahwa untuk itu segala bentuk kekuasaan yang mengedepankan pandangan, sikap, serta tindakan yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi, keluarga, maupun golongan secara sepihak yang menyebabkan terampasnya kedaulatan rakyat, menambah kesengsaraan rakyat, serta mengancam integrasi bangsa dan negara harus diakhiri. Bahwa terpanggil untuk memberikan dharma bakti dan amal bakti kepada bangsa dan negara Indonesia, maka atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa, kami para tahanan politik narapidana politik tahun 2014 sampai 2024 mendeklarasikan berdirinya persaudaraan tahanan politik dan narapidana politik tahun 2014 sampai 2024 dengan tujuan pertama, sebagai wadah perjuangan untuk mempererat persaudaraan para tahanan politik dan narapidana politik tahun 2014 dan 2024. Kedua, sebagai wadah perjuangan untuk menyatakan pendapat, kebebasan berbicara, serta tetap melakukan perlawanan terhadap praktek-praktek kekuasaan yang otoriter. Ketiga, sebagai wadah perjuangan untuk memperoleh abolisi, amnesti, rehabilitasi bagi para tahanan politik dan narapidana politik tahun 2014-2024 serta menuntut dibebaskannya para tahanan politik dan narapidana politik yang saat ini masih ditahan. Demi tercapainya cita-cita luhur dan mulia tersebut, maka dengan ini persahabatan Tapol dan Napol, persaudaraan Tapol dan Napol 2024 kami deklarasikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi perjuangan kita. Merdeka! Jakarta 17 Agustus 2024. Inisiator Dr. Syahganda Nainggolan MT, Eko Suryasanjaya SMH, Hatta Taliwang, Haji Edi Mulyadi, Muhammad Jumhur Hidayat, Jali Pitung, Haji Munarman SH, Zainuddin Arsyad SIP. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Terima kasih. Ini foto resmi, mau di-share di media. Biar ditandai lagi kan. Ada di daftar undangan loh. Kalau ditangkap lagi lanjut kita. Ya, ayo. Oke, makasih. Oke, kalau sekarang, makasih banyak. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Sekali lagi nggak usah rebutan kursi ya. Silakan kembali kita menjelang akhir acara ini. Ya, silakan kembali lagi. Masih ada satu mata acara lagi, ya. Kalingan ya, sorry. Kamera ketutup. Dengan harapan semoga doa dan acara yang kita panjatkan di hari ini akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita tentunya adalah bahwasanya Allah akan melindungi kita dari pemerintahan yang rusak. Allah akan melindungi kita dari pemerintahan yang suka berbohong. Allah melindungi kita dari pemerintahan yang berkhianat atas amanat rakyat. Allah melindungi kita dari segala bentuk kezaliman pemerintah. Untuk semua niat pertolongan dan bantuan ini, mari kita sama-sama bacakan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah
wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla bijahi nabiyyika natawassal nas'aluka bi aswaril Fatihah wa asraril Fatihah wa bihaqqi man unzilat alaihi suratil Fatihah habibika nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang yang zalim. Wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Dan dengan rahmat-Mu ya Allah, lindungi kami dari orang-orang kafir. Allahumma dammiril qaumaz zalimin wal munafikin. Ya Allah, binasakan orang-orang yang zalim, binasakan orang-orang yang munafik. Wa farriqhum jam'ahum, pisahkan persatuan mereka. Wasattid samlahum, bubarkan barisan mereka. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang disebabkan dengan dosa-dosa kami, yang disebabkan dengan berlebih-lebihan kami dalam setiap urusan kami ya Allah. Wasabbit aqdamana, dan tegakkan pendirian kami ya Allah. Wansurna 'alal qaumil kafirin, tolong kami ya Allah dari orang-orang yang tidak beriman kepadamu ya Allah. Allahumma afriq alaina sabra, ya Allah, limpahkan kepada kami kesabaran dalam berjuang ya Allah. Wasabbit aqdamana, dan tetapkan pendirian kami. Wansurna 'alal qaumiz zalimin, dan tolong kami dari perbuatan orang-orang yang zalim, pemerintahan yang zalim, pemerintahan yang suka berbohong ya Allah, pemerintahan yang munafik, pemerintahan yang berkhianat, pemerintahan yang sering menyengsarakan rakyatnya ya Allah. Allahumma la tumakinil a'da'a fina wala minna. Ya Allah, jangan kokohkan kuasa mereka, musuh-musuh kami, kepada kami ya Allah. Wala tusallidhum alaina bizunubina wa uyubina, dan jangan Engkau kuasakan kami atas mereka atas sebab dosa-dosa yang kami lakukan dan aib-aib yang kami lakukan ya Allah. Allahumma ya man qala ujibu da'watad da'i idza da'an. Allahumma ya man qala ud'uni astajib lakum. Ya Allah, Engkau berfirman ya Allah, Engkau akan jawab doa setiap hamba-hambamu ya Allah. Dan Engkau juga berfirman ya Allah, berdoalah padaku, pasti aku akan kabulkan. Inna da'aunaka ya Allah kama amartana. Hari ini kami berkumpul ya Allah, kami berdoa memohon kepadamu sebagaimana Engkau perintahkan kepada kami ya Allah. Fastajib lana du'ana, kabulkan doa kami ya Allah. Kama wa'adtana, sebagaimana Engkau berjanji kepada kami ya Allah. Innaka la tukhliful mi'ad, innaka la tukhliful mi'ad, innaka la tukhliful mi'ad. Engkau tidak pernah ingkar janji ya Allah. Engkau tidak pernah ingkar janji ya Allah. Engkau tidak pernah ingkar janji ya Allah. Tolong perjuangkan kami ya Allah. Bersihkan nama kami ya Allah. Baguskan sejarah bangsa kami ya Allah, sehingga kami akan menceritakan cerita yang baik untuk anak keturunan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah khair Ustaz.
Sebagai penutup sebelum doa, ini panitia menyantumkan acara penandatanganan plakat deklarasi. Ya nanti jangan langsung yang memandu. Din? Oh ya, bapak-bapak yang inisiator silakan ke depan. Jadi kita akan bikin penandatangan prasasti. Kemudian semua harus bertanda tangan dan tanda tangan prasasti ini kita harus kirim ke presiden sekarang dan presiden terpilih. Jadi semua harus bertanda tangan. Silakan para inisiator duluan, kemudian diikuti semua tahanan-tahanan yang lain satu-satu. Ayo, silakan media ikut. Goyang. Berputar, Pak. Memang tentara beda. Beda. Dipegang. Coba satu panitia ke depan pegang. Jangan belakangin kamera, udah bener tadi. Jangan ya. Sini Dinda. Oke, pasangkan dulu. Dorong aja tuh, dorong aja. Oh ya. Sini pegang. Tadi Bang Saganda. Udah bener tadi diputer begitu. Oh nggak ada sini. Oke. Ya siap. Ya. Ngadep situ ya. Ya. Udah benar tadi berarti. Enggak, udah. Iya, dia tadi orangnya ngadep kita. Udah bener. Kan gerakannya gimana lo? Udah. Wajahnya itu paling utama. Mas Roy. Mantap, udah. Ya, bismillah Bang Saganda. Nah, lanjut. Nama. Tulis nama lengkap. Iya. Oke. Turun. Yang gede. Hidup Bang Egi. Tulis nama. Bata. Susu umur. Nah. Saya yang paling terakhir nonton. Terus, Bu, duduk Bu. Untuk dokumentasi. Nah, wajahnya itu buat gambar. Umur. Ya, Majen TNI Purnawirawan Sunarko. Bang Haji Munarman. Oke. Mau tanda tangan. Mas Eko. Dorong aja kursinya dorong. Kita ditarik. Ayo, Ibu masuk depan. Nah, tasnya Bu. Aduh, tas mahalnya Bu. Ibu. Penuh dengan sinetron. Lanjut, Manjani yang punya Jakarta, punya fakultas Manggar. Fakultas Manggar, Jakarta. Yang ibu-ibu mana nih ibu-ibu? Bang Suryo. Karatna Sarumpait. Oke, Bang Suryo, Bang Menteri nih. Rasa-rasanya dulu masih terasa menteri. Ya, Ibu. Bu, minggir Bu. Silakan geser. Geser ke samping. Oke, Pak Sony. Oke, Bang Jumur. Yang punya buruh se-Indonesia. Masya Allah. Oke, Pak Sony. Ini Pak Sony nih. Hari ini yang lautan pun minggir kalau beliau turun laut. Awas jangan ngalangin video, kasihan Mbak Karatnanya. Yang udah tanda tangan minggir, kasihan. Yang pernah bilang sampai Oke, Bang Egi. Bang, izin Bang. Beliau ini Purnawirawan. Nah, kan mateng gambarnya. Setelah itu lanjut Pak Alfian. Pak Alfian ini yang punya Universitas
kembali NKRI. Oke, kayak beliau ini sosok yang gagah badannya, gagah militernya, gagah prestasinya, dan juga hampir jadi anggota DPR yang gagah. Gitu. Namun gagal dia tertunda. Oke. Wida Nimar seorang penyair, insya Allah cara mendapatkan sastra. Yang ke sastra ya. Oke, Bang Aris Minandar. Aris Minardi. Oke, mana? Oh, siap. Sosok yang aktivis buruh yang sempat membakar gambar Ahok. Makanya saya lihat beliau mirip Ahok. Aduh, ini Bunda Pipi. Jali Pitung. Jali Yang Pitung. pernah punya cawan kencana. Nina. Tapol atau nampol? Oke, Akbar nih yang pernah hampir meratakan DPR dengan ide-ide meletus. Oke, selanjutnya ibu-ibu Umi Hilma ya, ibu Hilma. Hilda. Oke, sekarang ibu-ibu. Karena kalau ibu-ibu sedang memasak, maka negara ini akan kelaparan. Bunda Mary, ayo Bunda Mary. Yang jual sama Menteri Agama, ayo. Oke, Bu Asma Dewi. Sama Bu Eda. Bu Eda ini sama. Suka yang merayak-merayak. Bun. Oke, Mbak Saris. Sama morator ibu-ibu, ayo Bu. Penggerak Mbak Sari. Ayo semua, yang belum, ayo silakan. Ini tanda tangan yang akan viral sampai alam daerah. Soalnya kita akan tagih di alam kubur kalau kita nggak dibebaskan. Pipi, Bunda Pipi. Yang sudah tanda tangan jangan pergi. Udah dipoto tadi. Lagi nulis Mas. Iya, siap. Mantap. Sekarang Bang Rizal Kobar yang punya Priok, ayo. Bang Rizal Kobar yang punya Priok. Ayo. Kalau sudah Bang Rizal bilang Priok tenggelam. Gitu. Kalau Bang Rizal Kobar bilang turunkan Jokowi, turun Jokowi. Tapi sekarang beliau udah pejabat, udah nggak bisa. Oke. Bang Jumhur. Bang Benny Pramula, sosok ketua aliansi tarik mandat. Jadi beliau sudah tarik mandat Jokowi, ini mandat beliau diturunkan. Dan ATM, alias tarik mandat, Masya Allah. Tapi sekarang beliau sudah gagal. Bayangin Bang Benny keluar masuk penjara tapi masih gagal. Cocok jadi artis, nggak cocok jadi aktivis. Ketua Partai Pelita, Pesultan Profesor Dim Samsudin. Masya Allah. Ayo Bawaslu udah 1, 2, 2. Siapa lagi ibu-ibu? Udah Mas Eko? Ayo Sani. Udah kelar. Belum. Ada. Ini teman saya ditahan. Kedua, temannya Bang Andi. Ini. Jadi kami ditahan di Makobrimob 4 bulan gantian bikin. Bos, punggungnya bos. Bos, punggungnya bos. Siapa lagi? Bapak-bapak jangan langsung pulang ya. Kita mau foto dulu. Ayo, jangan langsung pulang. Foto di dalam. Woi, Ayo, Uni silakan, Pipi. tanda tangan. Gaya Asma. Ada bagiannya toh. Gaya Asma.
Masih begini terus. Asli. Kita jalan dulu Pak, foto. Ini wawancara apa ini? Dari Pitung. Beli kopi minumnya nanti. Saya Aisufi Syabani mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita